Yo halo bosku, kembali lagi dengan saya Syaku Tampan, yang dimana paling tampan. Di sini saya ingin mereview aplikasi Drafbot-nya. Tapi sebelum saya melanjutkan mereview aplikasi Drafbot-nya, saya di sini ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan bagi yang belum paham. Contohnya, Bang, emang bedanya apa aplikasi makro atau aplikasi Iris Android sama aplikasi Drafbot-nya? Kalau untuk perbedaannya menurut saya sangat mencolok ya, dari akses login, dari fiturnya itu sangat mencolok banget ya, perbedaannya beda banget. Tapi pada intinya fungsinya itu juga sama. Apa yang dikatakan fungsi? Fungsinya itu kan mempermudah driver agar tidak nyocol secara manual. Kan begitu kan Bang? Jadi nggak ada sejarahnya aplikasi seperti makro, aplikasi seperti Drafbot, mood, ngebikin atau menyulap akun abang dengan secara instan langsung gacor, itu nggak ada sejarahnya. Karena aplikasi-aplikasi itu bahasanya atau dikatakan aplikasi mempermudahkan driver agar lebih enak aja untuk dipakainya di saat narik gitu loh Bang. Oke, di sini saya menjawab atau melanjutkan penjelasan mengenai Drafbot-nya. Drafbot akses login itu menggunakan server. Tapi kalau aplikasi makro, Supermoods, dan aplikasi Mood Aresa itu kan akses loginnya menggunakan token. Token itu yang bahasa Mandarin itu loh Bang. Tapi kalau untuk Drafbot-nya itu enggak. Jadi enggak pakai token tapi pakai server. Jadi ada username dan password gitu loh. Lalu di sini ada perbedaan di bagian fitur. Di situ ada AutoTemp ya ini. Tapi kalau untuk AutoTemp itu hanya bisa dinyalakan. Tapi kalau untuk setting, semisal contoh AutoTemp abang mau dibikin lah 2 menit atau 3 menit itu tetap nggak bisa. Nah untuk sebelahnya itu AutoHead. Jadi begini, AutoHead itu dia masuk ke dalam minimal ranting, jarak penjemputan, minimal harga, dan maksimal harga. Tidak sesuai yang kita setting, maka nanti yang ada di list permintaan dia akan secara otomatis ke head atau ke skip gitu loh Bang. Orderannya bakalan ke skip tersendiri secara otomatis. Itu yang tidak sesuai dengan settingan kita. Tapi yang sesuai dengan settingan kita, dia nggak bakalan ke skip atau ke head atau ke slide gitu loh Bang. Untuk di bawahnya di sini ada clear pop up. Clear pop up itu begini, sama sebenarnya. Clear pop up itu kalau ketika tidak sesuai dengan settingan kita seperti minimal ranting, jarak penjemputan, minimal harga, maksimal harga. Kalau di InDriver itu kan ngambil harga baru ngambil di menitnya, baru masuk ke lelang kan begitu. Nah pas ketika mau mengambil harga itu akan secara otomatis ke skip atau ke clear gitu loh, karena tidak sesuai dengan settingan kita atau settingan fiturnya. Untuk di sebelahnya ini ada auto pop up. Auto pop up tuh gini, ketika bunyi genjreng, nah nanti akan secara otomatis dia akan bekerja asalkan sesuai dengan settingan yang kita setting. Nah, di sini di bawahnya ada min ranting. Ini 1, 2, 3. Jadi gini, fungsinya min ranting itu kan minimal ranting atau dikatakan skip ranting. Jadi ketika di papan list order ada penumpang atau akun penumpang, dia ngorder. Tapi ranting penumpangnya itu contoh semisal 1 atau 2 atau di bawah 3. Nanti orderan tersebut tidak akan secara otomatis masuk ke room lelang karena keskip, karena tidak sesuai yang kita setting. Tapi kalau ketika nanti kita rubah settingan di 2, yang tadi udah saya katakan, ranting di bawah 2 bakalan keskip atau tidak bakalan masuk ke room lelang secara otomatis. Tapi kalau ranting di atas 2, 2, 3, 4, 5, maka akan secara otomatis masuk ke room lelang asalkan sesuai dengan jarak penjemputan, minimal harga, dan maksimal harga. Untuk jarak penjemputan di sini bebas ya, mau dibuat berapapun bebas. Tergantung kalian menentukan sendiri mau berapa jaraknya. Tapi kalau di saran saya, area-area yang macet atau area yang padat menurut saya dibuat 1500. Tapi kalau yang area sepi order atau jauh dari titik-titik penumpang, ya menurut saya dibuatnya 2500. Itu untuk pengguna motor. Untuk minimal harga pun sama. Di sini minimal harga, maksimal harga juga bisa sortir ya, sortir harga. Dia bener-bener nggak bakalan bisa ngelos. Sortir harga itu udah sesuai yang kita setting. Jadi semisal kalau kita setting nih, minimal harganya kita settingnya misalkan 13.000, maksimalnya kita buatnya 20.000. Nanti order yang di bawah 13 tidak akan bisa langsung secara otomatis masuk ke room lelang
ataupun sebaliknya. Di maksimal harga di atas 20, dia tidak akan secara otomatis masuk ke lelang karena di luar harga settingan kita. Masuknya nanti sesuai dengan harga yang kita setting, contoh 13.000 sampai 20.000. Sangat simpel bukan untuk penjelasannya. Di sini kan saya mau melanjutkan nge-review ya aplikasinya. Jadi di sini settingannya saya rubah dulu ya. Untuk jarak penjemputan di sini saya buatlah 9 kilo ya. Untuk minimal harga saya buat 12.000, maksimalnya saya buatlah 15.000 aja ya. Begini ya, lalu kita klik aku tampan atau simpan. Dan kita perhatikan yang di papan list. Nah, Bang, tuh ke-skip tuh, secara otomatis ngilang karena tadi kan di situ harganya 11.000. Nah, kalau 13.000 akan secara otomatis masuk lelang karena sesuai dengan settingan kita. Tuh, 12 sampai 15. Tadi kan yang 11.000 langsung secara otomatis ke-skip. Ya karena di luar settingan kita gitu loh, Bang. Jangan dipilih yuk, jangan dipilih, jangan sampai dipilih. Biar nggak kena blokir akun saya. Kita perhatikan lagi ya. Nah, tuh Bang, tuh, ya kan? 18.000 langsung ke slide atau ke head. Karena di luar settingan maksimal harga saya. Karena maksimalnya tadi saya buat 15.000, minimalnya saya buat 13.000. Dan kita perhatikan di sini ya. Nah, tuh 12.000 akan secara otomatis masuk ke lelang. Karena sesuai dengan settingan yang kita setting gitu loh ya, tuh. Tapi jangan sampai dipilih. Intinya masuk ke lelang aja tapi jangan sampai dipilih. Hancur akun saya, Bang. Sumpah, tuh. Akun saya lihat, Bang. Tuh, Bang. Hancur akun saya, Bang. Tapi akun-akun busuk-busuk begini masih bisa masuk ke lelang, masih suka dipilih sama penumpang. Karena ya gacor atau tidaknya itu tergantung driver atau jokinya. Kalau model mode pasrah, ya jangan terlalu berharap lebih. Jadi intinya semua kembali lagi kepada joki. Gacor tidaknya, aman tidaknya kembali lagi ke joki. Jadi joki itu ya harusnya harus punya skill dan bakat lah. Jangan cuma modal pasang dan pasang tinggal jalan, jangan. Jadi harus punya skill juga buat mengaplikasikan aplikasi yang kita gunakan. Jangan sampai dipilih monyong, jangan. Oke, itu Bang, tuh. Nah, ya. Ini coba ya. Minimal harganya saya ganti dulu ya. Bentar. Saya ganti dulu 14.000. Rantingnya saya buat 3 ya. Tuh ya, 3 ya. Ranting 3, jarak 9 kilo, minimal 14, maksimal 15. Kita klik aku tampan. Nah, tuh ya kan. Jadi yang di list, papan list order yang tidak sesuai yang kita setting, dia bakalan ke slide atau ke head. Abang perhatikan aja di situ, kelihatan banget kok. Untuk Drivebot ini memang kalau saya berikan persentase rantingnya itu 97% lah. Kalau untuk makronya itu 95%, untuk Drivebotnya itu antara 97 kalau nggak 98%. Padahal ada member yang bilang ini udah bener-bener 100% Bang, gokil aplikasinya, enak banget, beda banget Bang, delaynya nggak terlalu parah dan lebih cepat buat masuk ke lelang. Dan untuk fitur-fiturnya menurut saya nggak ada yang kurang, semua bekerja dengan yang kita setting. Ya abang bisa lihat sendiri dari tadi kan order yang tidak sesuai dengan saya setting tuh. Nah, ke slide kan. Ya kan, coba nih saya rubah lagi ya. Untuk minimalnya saya buat 11, maksimalnya saya buat 12 gitu ya. Ya, kita klik aku tambah lagi. Kita coba perhatikan. Dan untuk permasalahan ini ya, otomatis terima perjalanan atau bid system, ini tergantung kalian Bang, karena kebutuhannya. Jadi saya nggak bisa menjawab hidupkan, matikan, nggak bisa. Jadi harus mengikuti posisi area, kota, ataupun situasi yang di lapangan lah. Tuh Bang ya, secara otomatis masuk ke lelang. Dan abang juga bisa perhatikan delay untuk nyocol yang ada di list permintaan itu kayak apa, cepatnya kayak apa. Abang bisa membedakan aplikasi makro dan aplikasi Drivebotnya, bisa kelihatan kok di sini. Tuh ya. Jadi Drivebot ini kalau saya katakan 11-12 kayak aplikasi mood lah. Cuman bedanya kalau aplikasi mood itu kan fiturnya ada di aplikasinya. Tapi kalau Drivebotnya itu kan aplikasinya di luar. Begini. Tuh ya. Jadi ada harus dua. Dan jangan ini Bang ya, jangan dibuang layar ya. Tuh Bang ya. Langsung ke slide
kalau tidak sesuai dengan settingan yang kita setting. Jadi menurut saya sih is oke lah. Beranilah buat tempur di lapangan, beranilah untuk bersaing dengan akun-akun yang veteran. Tapi ya semua kembali lagi ke rezeki sih bang, karena ya mau dimanapun kalau rezekinya lagi nggak hoki ya tetap aja bang nggak bisa. Karena apalagi di InDriver itu ketika kita sudah masuk rem lelang nih kan, masuk rem lelang nih, nah nanti di akun penumpang itu total ada 7 driver bang. Nanti tinggal penumpang tuh mau milih driver siapa. Tapi kalau semisal nanti, nah ini berarti berarti ini penumpangnya milih saya. Nah kalau ini berarti saya menang di foto profil karena ya aku tampan. Jadi ketika sudah masuk rem lelang, di situ nanti di posisi rem lelang di akun penumpang total ada 7 driver. Nah ketika nanti abang tidak dipilih sama penumpang, ya berarti karena penumpang milih driver lain. Nah kalau ini saya dipilih karena saya lebih tampan ketimbang yang lainnya. Ini jujur aja ya, akun saya ini dari seminggu belakangan ini udah gak hitung lagi bang kena blokir itu udah gak hitung lagi kena blokirnya. Nah ini kan masuk rem lelang nih, ya kan masuk rem lelang. Nih coba nih penumpangnya milih siapa nih? Penumpangnya milih siapa nih? Oh ya coba dulu ya, untuk maksimalnya saya buat 11.000 lah, sama ya, minimal maksimal 11.000 ya. Dan kita perhatikan seharusnya di harga di atas 11.000 nggak bakal bisa masuk ke rem lelang. Tuh ordernya langsung ke slide skip karena di luar settingan. Mungkin gitu aja bang ya untuk penjelasannya. Bagi yang minat ya silakan hubungin saya melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram. Silakan lakukan registrasi. Ya, maksudnya kalau misalkan ingin mendapatkan aplikasinya silakan melakukan registrasi ataupun perpanjang. Begitu aja bang ya. Cukup sekian. Terima kasih.